نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Ta'liqah ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Berkata penulis rahimahullah, Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri فيما كان عند الله عز وجل مرضيا. Dan taat kepada ulil amri. Ya, yang dimaksud dengan ulil amri di sini ya, kawan, ada dua kata Ibnu Abbas, yaitu ulama dan umara. Ulama, antum tahulah ulama ahli sunnah. Sedangkan umara artinya adalah penguasa. Yani taat kepada ulil amri, pemimpin, itu fima kana indallahi azza wa jalla mardiyya, dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal yang ma'ruf. Di sini kata pensyarahnya hafizahullah, syara' al-musannif rahimahullah fi taqrir ma yata'allaq bis-sam'i wa ta'ati li ulati al-umur li ulati al-amr bil ma'ruf. Di sini penulis memulai pembahasan tentang penetapan berkaitan dengan mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik menurut syariat. Wa nashu lahum, dan memberi nasihat kepada mereka. Arti nush itu bukan sekedar nasihat, tapi masuk kategori al-wafa. Wafa itu artinya memberi nasihat, mendoakan, menginginkan kebaikan, dan seterusnya. Kama ja'a fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya di sini dibawakan oleh penulis surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada pemimpin kalian. Inilah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa penguasa itu punya hak yang wajib dilakukan oleh rakyatnya, yaitu taat. Tapi ketaatan di sini itu muqayyadun bi ta'atillahi wa rasul, terikat atau sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau pemimpin itu menyuruh kepada yang ma'ruf menurut syar'i, sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka ditaati. Ini perintah Allah ya. Tapi kalau pemimpin itu menyuruh atau memberi contoh yang mungkar, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak mendengar dan tidak taat saat itu. Saat itu saja. Jelas ya kawan?
Nah, di sini mensikapi penguasa itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok ekstrim, itu kelompok Khawarij, yang mereka ini tidak mengindahkan ayat ini. Mereka tidak taat kepada penguasa, walaupun penguasa itu muslim dan salat 5 waktu. Tapi ada kesalahan menurut mereka, yang mana kesalahan itu ya manusia, dia berbuat dosa besar, kadang juga berbuat dosa kecil. Nah, disitulah orang-orang Khawarij mengkafirkan penguasa, ya, tanpa kaidah-kaidah yang ilmiah yang dijelaskan oleh para ulama. Mereka ini kelompok pemberontak. Khawarij itu kelompok pemberontak yang suka memberontak. Alasannya apa? Kekafiran menurut mereka. Padahal tidak demikian. Yang kedua, kelompok pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah. Nah, mereka ini taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf dan tidak memberontak kepada mereka apabila penguasa itu melakukan kesalahan, selama mereka masih sholat, iya, maka tidak memberontak dan tidak mengkafirkan, karena dosanya di bawah syirik atau kekafiran. Bahkan mendoakan penguasa, iya, dan loyal dengan penguasa itu, artinya tidak memberontak. Kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua ini yang terbaik, jamaah sekalian. Kelompok yang ketiga adalah Murji'ah. Mereka ini seperti apa namanya, taat kepada penguasa itu mutlak. Mungkar dan ma'ruf mereka taati semua. Pokoknya taat, titik, tidak ada koma, tidak ada syarat. Walaupun mereka mungkar, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang mereka ucapkan dan yang mereka lakukan tetap ditaati. Ini batil, ya, mazhab yang batil juga seperti Khawarij. Kalau Khawarij itu ifrat, ekstrim. Kalau Murji'ah ini tafrid. Tafrid itu meninggalkan syariat, karena mereka taat kepada penguasa dalam hal segala hal. Apalagi kalau sampai dalam hal batasan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya, wah, itu bisa murtad, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pastor dan pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah, yaitu mentaati mereka dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Waqad tataba ulama ala iradi hadhihi masalah. Dan para ulama telah menjelaskan masalah ini, yaitu masalah mensikapi penguasa muslim. Ya. Nah, kalau ingin lebih lengkap lagi, ada pembahasan tentang hak rakyat yang wajib dilaksanakan oleh penguasa. Ini jarang dibahas. Dan saya bahas itu di Masjid Ahmadiyah. Bahas kitab Ta'liq ala Siyasah Syar'iyyah, ya, oleh Syekh Ibn Utsaimin terhadap bukunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, ayatnya mana dalilnya? Ayat sebelum ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih.
Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian wahai penguasa untuk melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah kepada pemiliknya. Dan jika kalian menghukum manusia adalah menghukum dengan keadilan. Nah, ini harus diketahui oleh penguasa. Jika mereka tidak mengamalkan ayat ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ini karena itu ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah makna amanah misalnya. Di antaranya memilih menteri-menteri. Memilih menteri itu yang amanah itu termasuk di dalamnya yang soleh dan dia punya skill yang terbaik, punya keahlian. Itu termasuk amanah. Belum yang lainnya, amanah. Ya, termasuk amanah ada dua. Ada amanah diniyah, yaitu menegakkan Islam, dan amanah yaitu duniawiyah, yaitu amanah berupa memakmurkan rakyatnya, bikin jalan yang mulus, ya. Kemudian juga kalau ada lubang-lubang ditutup. Itu kewajiban umara. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni akhsha an yas'alani Allah yawm al-qiyamah an idza saqata al-hamiru fi tariqin fi Baghdad." Saya khawatir saya ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena ada keledai jatuh karena ada lubang di tengah jalan. Ya Umar, lima dhamma sawaita tariq. Kenapa enggak kau luruskan, enggak kau timbun itu lubang? Itu yang meninggal apa? Yang mati apa? Keledai. Nah gimana kalau yang mati manusia? Ya ditanya lebih-lebih lagi. Jadi tugas penguasa itu amanah adalah ada dua: menegakkan Islam dan memakmurkan rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya kelaparan, kesulitan dan lain sebagainya. Kemudian tugas penguasa adalah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika kalian menghukum di antara manusia, hukumlah mereka dengan adil. Adil itu artinya wad'u syai' fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan Quran Sunnah. Itu baru adil. Ya, menghukum sesuatu dengan adil itu berdasarkan Al-Quran Sunnah. Kalau bukan dengan Al-Quran Sunnah tidak adil. Karena akan ditanya oleh Allah, bima tahkum? Dengan apa kamu menghukum manusia? Wah, berat ya, akhi. Ya. Kalau nggak mengamalkan itu di dunia, keadilan berat. Lawan daripada keadilan adalah kedzaliman. Kalau keadilan itu wad'u syai' fi mahallih, ala dha'il kitab wa sunnah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan Quran Sunnah. Kalau kedzaliman itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, mukhalifan lil kitab wa sunnah, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya, bertentangan dengan Quran Sunnah. Oh, berat ya kawan. Ya. Hisab pada hari kiamat berat. Yang dijamin oleh Allah dilindungi pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada perlindungan kecuali lindungan dari Allah adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil saja. Yang enggak adil enggak. Berat. Ya. Ahsan jadi rakyat aja kita. Kalau enggak sanggup, apalagi enggak punya ilmu, ahsan jadi rakyat. Kewajiban kita lebih ringan. Rakyat itu kewajibannya lebih ringan. Taat.
Gampang kan? Ada rambu lalu lintas kuning. Apa kuning ya kawan? Nah, kuning itu harusnya berhenti. Hijau. Nah, ketika hijau jalan. Nah, begitu dari jauh kelihatan kuning, berhenti. Duh, betul itu. Masalahnya saya baru tahu kemarin itu. Gitu ya Pak. Jadi kuning itu berhenti. Baru tahu saya. Gitu ya. Itu baru lampu kuning, belum yang lainnya. Jelas. Taati aja. Gitu ya Pak. Dan barang siapa yang taat pada penguasa dalam hal yang ma'ruf, baik dalam urusan agama atau dunia. Urusan dunia seperti suruh bikin KTP, bikinlah. Manfaat itu KTP itu ya Pak. Kemudian juga disuruh bikin apa lagi, surat nikah kalau punya, sudah pernah menikah. Karena ada juga sebagian orang nggak punya surat nikah, suratnya nikahnya siri, bikinlah surat nikah dan seterusnya. Tapi kalau dia menyuruh kepada yang mungkar atau memberi contoh yang mungkar, jangan diikuti, jangan diikuti. Jelas mungkar misalnya, antum tahu dalilnya bahwa itu haram, jangan diikuti. Seperti dia menganjurkan makan, itu dia, ya, itu ada yang nyebut tadi, nggak usah disebut lah. Umat Islam sudah tahu, alhamdulillah. Kemudian, ya, jadi ini pembahasan dalam akidah, hak penguasa dan hak rakyat. Itu adalah pembahasan akidah. Wa kadza musannafatun fil hadis. Begitu pula dalam hadis, pembahasan bab-bab hadis. Wa min ahsani ma jumi'a fi dzalik kitab al-imarati min sahih Muslim. Di antara kitab yang terbaik dalam pembahasan ini adalah Sahih Muslim. Di pembahasan tentang imarah, kepemimpinan. Qauluhu wa ta'at ma dzakara musannif rahimahullah huwa ma'na al-hadits an-nabawi syarif innama at-ta'atu fil ma'ruf. Ya, ini penulis Imam Al-Muzani rahimahullah ketika menyatakan bahwa taat kepada penguasa itu dalam hal yang diridhai di sisi Allah, sesuai dengan dalil sabda Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya kalimat innama itu yufidul hasr, pembatasan, bahwasanya hanya saja ketaatan itu kepada penguasa atau kepada siapa saja, termasuk orang tua atau guru, itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Ma'ruf itu definisinya ma'urifa husnuhu fi syar'. Ma'ruf itu definisinya sesuatu yang baik menurut syariat. Minal wajibat, perkara yang wajib. Hadza ma'ruf. Wajib itu ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Mustahab, yang sunnah-sunnah. Kemudian perkara yang mubah, ma'ruf, boleh, tidak dilarang. Jadi ketaatan itu kepada makhluk itu dalam hal yang ma'ruf. Makanya ditegaskan dalam hadis. Oh ya, di sini wa qulu ijtinab ma kana indallahi muskhita, dan menjauhi hal-hal yang dimurkai di sisi Allah. Ini tidak taat atau menjauhi, ya, perintah yang terkandung di dalamnya kemungkaran. Nah, mungkar definisinya ma'urifa su'uhu fi syar'i. Ini yang diketahui keburukannya menurut syariat. Jadi bukan menurut akal ya, bukan menurut kearifan lokal. Nah, sekarang ada istilah baru ini, kearifan lokal. Iya. Kalau di beberapa tempat, di antara kearifan lokal itu adalah pesta makan babi. Apakah itu
sesuatu yang arif menurut Islam? Tidak ya. Jangan antum ikut-ikutan kearifan lokal yang bertentangan dengan kemungkaran. Atau budaya atau tradisi. Apabila sesuai dengan syariat, silakan dilaksanakan. Tapi kalau nggak sesuai dengan syariat, jangan. Apalagi bertentangan ya. Jangan diikuti. Hal itu berdasarkan dalil dari Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah yang Maha Menciptakan. Iya, pernah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu disuruh oleh ibunya untuk murtad waktu di Mekah. Kemudian tidak mau, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau nuruti keinginan umiknya. Kata umiknya, saya tidak akan makan dan minum sampai mati kalau kamu nggak mau keluar dari Islam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Walaupun umi memiliki 100 nyawa, lepas satu-satu, saya tidak akan murtad. Paham ya? Jadi jangan mentaati apa? Makhluk siapapun kalau menyuruh kepada kemungkaran. Fatajibu ta'atu waliyil amri ma lam ya'mur bima'siyah. Wajib taat kepada penguasa apabila tidak menyuruh kepada maksiat. Sebagaimana dalam ayat ini, surat An-Nisa ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini sama Syekh nggak dijelaskan, tapi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan begini, perhatikan ayat ini surat An-Nisa, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, yakni Rasulullah secara mutlak. Makanya disebut ati'u. Kata kerja ati'u, kata kerja perintah ati'u 2 kali. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Nah, ketika menyebut penguasa, Allah tidak menyebut lagi ati'u. Kata Ibnu Qayyim di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Mutlak. Sedangkan ketaatan kepada penguasa muqayyad, terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya taat, wajib. Tapi jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, haram taat. Wal hadits al-mutaqaddim, dan hadis yang sudah lewat, innamat ta'atu fil ma'ruf. Fa in amara al-hakimu bi ma'siyatin, jika penguasa menyuruh kepada maksiat maka tidak didengarkan. Fala yusmi'u lahu, tidak perlu didengar. Bal yajibu an yusa, bahkan wajib untuk dimaksiati fi hadzal amr, dalam perintah itu, karena perintahnya maksiat. Walakin di sini ada tambahan faedah. Walakin akan tetapi la yushra'ul iftiyat alaih, tapi tidak boleh keluar dari apa namanya, tidak boleh memberontak, wal khuruj, dan tidak boleh keluar dari wilayahnya. Ini memberontak maksudnya kudeta, li ajli hadhil ma'siyah, karena maksiat ini. Iya. Pertanyaan, bagaimana kalau dia kudeta dan berhasil menguasai pemerintahan yang sebelumnya, kayak Taliban sekarang. Taliban, bukan talinya ban, ya. Ya ikhwan, barakallahu li wa lakum. Kata ulama, taat kepada penguasa itu mendapatkan kekuasaan dengan 3 cara menurut syariat.
Yang pertama yang dinamakan istikhlaf. Istikhlaf itu penguasa sebelumnya menyerahkan tongkat kekuasaan kepada yang dia pilih. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuruh mengangkat siapa? Memberi wasiat kepada Umar radhiyallahu anhu sebagai apa? Pengganti. Seperti yang terjadi di Indonesia, wapres itu calon penggantinya presiden. Kalau Pak Presiden berhalangan tetap, apakah karena meninggal, wafat, atau mengundurkan diri, maka wapres itu langsung naik otomatis. Kalau di sistem kerajaan itu ada raja, ada waliul ahad. Waliul ahad ini adalah yang dipilih oleh raja. Begitu ya. Apabila dia mati, maka waliul ahad ini langsung naik jadi raja. Yang kedua, dipilih oleh ahli syura, ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh ahli syura. Ahli syura itu ulama anggotanya. Tidak ada di situ orang fasik, apalagi tukang sihir atau orang kafir. Tidak boleh. Ahli syura itu isinya ulama, hukama. Mereka itu dipilih salah satu, seperti yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqd, ahli syura sepeninggal Umar. Mereka memilih Utsman sebagai penggantinya. Setelah Utsman radhiyallahu anhu wafat, syahid, terbunuh radhiyallahu anhu an sahabat ajma'in, maka ahli syura memilih siapa? Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya Utsman. Yang ketiga, bil ghalabah. Idza ja'a rajulun mutaghallibun 'ala hukumah, fahuwa amir, fahuwa hakim mutaghallib. Apabila ada seorang menguasai istana, ya, dengan kekuatan militer, sedangkan penguasa itu yang sebelumnya melarikan diri. Begitu pula loyalitasnya, tentara-tentaranya melarikan diri. Ada yang naik pesawat kargo, di rodanya akhirnya jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an. Maka yang menang ini, kudeta ini dan menang, ya itu penguasa. Sah itu menurut syariat. Seperti sebelumnya, yaitu khilafah Abbasiyah. Ya, sepeninggal khilafah, setelah masa khilafah Umayyah, maka khilafah Abbasiyah. Seperti itu ya. Contoh lain, antum baca sejarah, ya. Di Indonesia juga seperti itu, mutakhallib. Ada yang kudetanya dengan sangat sopan. Iya. Kenapa kok dikatakan kudeta yang sangat sopan? Karena keluarganya nggak terima sampai hari ini. Keluarganya penguasa itu nggak terima sampai hari ini dan benci, berarti dikudeta, merasa dikudeta secara halus. Ya udah, sah itu. Baik ya. Selanjutnya, itulah 3 hal seorang bisa mencapai kekuasaan. Waqad sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ahad sahabah ala sariyah. Nah, ini tentang dalil berikutnya, tidak boleh taat kepada penguasa atau pemimpin atau komandan apabila menyuruh kepada maksiat. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seorang untuk jadi amir, komandan perang, pasukan perang. Ahad sahabat, seorang sahabat ala Sariyah. Sariyah itu adalah rombongan pasukan intelijen. Tapi kadang-kadang pasukan intelijen ini, mata-mata ini juga perang. Dan Nabi SAW tidak ikut. Yang Nabi ikuti dalam peperangan itu namanya ghazwah. Ini istilah harus dihafal ya. Peperangan yang diikuti Nabi namanya ghazwah. Adapun Sariyah itu Nabi tidak ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Fasta'mala rajulan min al-ansar, maka Nabi menyuruh seorang Ansor sebagai amir, komandan perang pasukan Sariyah. Wa amara man yuti'uh, dan Nabi menyuruh kepada prajurit untuk taat kepada amir itu, komandan itu. Faghadhiba. Iya, artinya ini cerita singkatnya, perjalanan ceritanya itu begini. Setelah itu berangkat rombongan ini, rombongan pasukan Sariyah ini berangkat. Di tengah perjalanan, amir ini, komandan ini marah, tak tahu apa sebabnya marah. Kemudian dia berkata begini kepada prajurit, "Alaysa amarakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Maka para prajurit, ya sahabat juga mereka, mengatakan, "Bala, iya." Maka komandan itu berkata, "Fajma'u li hataba." Kumpulkan untukku kayu bakar. Fajma'u, maka mereka mencari kayu bakar, ranting-ranting pohon, kumpulkan di satu tempat. Faqala awqidu nar, nyalakan itu api. Fa'uqaduha, maka mereka menyalakan api itu. Qala udkhuluha, tiba-tiba komandan itu mengatakan, masuklah kalian ke dalam api itu. Jelas ya kawan ceritanya? Apa yang terjadi setelah itu? Fahammu, mereka hampir masuk. Wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'd, tapi yang lainnya melarang, jangan masuk. Yaqulu, dan yang melarang masuk ini berkata kepada temannya yang mau masuk ke dalam api itu, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Kita itu hijrah dari kekafiran menuju Islam itu karena kita apa? Lari dari api neraka. Lah kok kita disuruh masuk api? Gitu maksudnya. Famazalu hatta khamadatin nar. Tapi pemimpin itu tetap menyuruh. Tapi prajuritnya enggak mau. Sampai apinya padam. Bayangkan, suwe lama itu ya, akhi. Padamnya api itu berapa lama itu? Fasakana ghadabuh. Ketika api itu padam, maka dia tidak marah lagi. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah." Sekiranya mereka, para prajurit itu masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar dari siksaan api sampai hari kiamat. Jadi mereka akan disiksa di alam kubur dengan api. Karena mereka mentaati pemimpin itu dalam hal yang maksiat. At-ta'atu fil ma'ruf, taat kepada komandan atau kepada pemimpin itu dalam hal yang ma'ruf saja. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini bukan hanya masalah api, ya yang lainnya juga. Semua kemungkaran nggak boleh kita mengikuti. Kemungkaran itu ada dua, meninggalkan yang perintah dan mengerjakan larangan. Itu kemungkaran. Jadi antum kalau misalnya dalam rombongan, ada rombongan itu nggak ada yang sholat, antum jangan ikut-ikutan nggak sholat.
Walaupun di situ ada Amir Safar, pimpinan safarnya nggak sholat juga. Dibangunin, bang, ngantuk, turu mana tadi, kecapean dia. Ya antum sholat, walaupun Amir antum nggak sholat, maksudnya Amir itu maksudnya pimpinan perjalanan safar. Sekarang ini ada istilah Amir KW, ya. Mereka itu negara dalam negara. Mereka punya semacam presiden sendiri, nunut di Indonesia. Punya menteri sendiri, punya gubernur sendiri, punya jenderal sendiri. Nunut, ada negara Sunda apa itu? Empire. Ada lagi Afon LDI. Itu seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak tobat sudah, alhamdulillah. Itu ya. Mereka memakan harta anggotanya dengan cara yang batil. Itu berapa persen itu diminta uang setiap anggotanya itu? Melebihi zakat. Mewajibkan bayar kepada amir mereka itu melebihi zakat. Apa ada mantan di sini? LDI ada? Gak ada ya? Alhamdulillah. Itu ya. Komunitas orang-orang yang tobat dari LDI ini bikin Facebook, mantan Islam Jamaah apa mantan LDI. Nah, itu bagus itu. Antum dakwakan kepada mereka. Antum kirim ke Facebooknya LDI, kirimin mereka ke anggota mereka seluas-luasnya dengan titipan, kamu anggota toh, ya kirimkan ke semuanya grup WA. Mereka punya grup WA toh, ada 20 atau 30, kirimkan kabeh biar mereka tahu bahwa mereka itu keliru. Mereka tidak mengakui pemimpin, terus mereka bikin kepemimpinan sendiri, ya. Dan ini apa kalimat rahasia mereka, dan itu sudah dibongkar oleh mantan-mantan mereka, bahwa setiap mereka acara khusus para pemimpin dan mereka itu mewanti-wanti siapapun yang keluar dari baiat kepada amir mereka itu murtad, dikafirkan. Jadi mereka ini khawarij, seenaknya mengkafirkan orang. Kemudian jamaah sekalian, qulu wa tarkil khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim. Dan tidak khuruj itu memberontak ketika mereka melebihi batas dan berbuat durhaka, ini maksiat. Dalilnya, sekarang dalilnya. Wa adilatun nahyi an hadzal amr katsira jiddan. Larangan memberontak ini banyak. Minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang terbaik itu orang-orang yang kalian mencintai pemimpin itu, dan pemimpin-pemimpin kalian itu mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Dan mereka pemimpin kalian itu mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka kebaikan. Wa syiraru a'immatikum, dan pemimpin kalian yang buruk, alladzina tubghidunahum, yang kalian marah pada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka marah pada kalian. Wa tal'anunahum, dan kalian melaknati mereka, wa yal'anunakum, dan mereka melaknati kalian. Setelah itu sahabat tanya, ya Rasulullah, afala nunabidhu bisayf? Ya Rasulullah, bolehkah kita lawan mereka dengan pedang? Maka Rasulullah menjawab, la, jangan. Ma'aqamu fikumus salat, selama mereka sholat, yakni selama mereka muslim dan sholat, maka jangan memberontak. Wa idza ra'aytum wallakum min wulatikum syai'an takrahunahu, jika kalian melihat dari pemimpin kalian, penguasa kalian, sesuatu yang kalian tidak suka, yakni menurut syariat, fakrahu amalahum,
Kalian benci amal mereka, perbuatan mereka yang mungkar itu kalian benci. Tapi wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan kalian keluar dari ketaatan secara mutlak. Ini jangan memberontak. Subhanallah, apa hikmahnya ya kawan? Sebutkan di sini adalah penulis. Wa sababun nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu an al-khuruj ala wulatil adh-dhalamah wal mafsadah al-kabirah. Sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberontak. Azan ya kawan. Azan dulu baru kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwah. Jadi sebab larangan Nabi SAW kepada umatnya dari memberontak kepada penguasa yang zalim selama masih muslim dan sholat, hawal mafsadatul kabirah, itu kerusakan yang besar, wal adrar al wakhimah, keburukan yang besar, al mutarattib ala dzalik, yang ditimbulkan akibat pemberontakan itu. Apa itu? Min iraqati dima, ditumpahkannya darah. Ini banyak pembunuhan. Wa ihlaqil amwat, wa ihlaqun li amwat, dan dibinasakan binasa harta, wa dhaya'ad din, dan agama ini tersia-sia.
wa dhahabul amn, hilangnya keamanan. Fala yatma'innul muslim bi ibadatihi, maka orang muslim tidak akan tenang dengan ibadah. Wala ya'man ala ardih, tidak akan aman terhadap kehormatannya, wa mali, dan hartanya. Wa ta'ammul fawdha fil bilad, sehingga terjadi kekacauan di negeri. Wallahi haq ya. Hampir semua pemberontakan yang gagal itu akan menimbulkan kerusakan negara dan banyaknya pembunuhan. Dulu PKI memberontak, iya kan? Antum semua baca sejarah kan? PKI dulu memberontak tahun 65. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sejarah mencatat banyak mereka yang terbunuh, orang-orang PKI. Itu dia. Dia marah jelas lah, TNI, Angkatan Darat, jenderal-jenderalnya kalian bunuh. Iya. Dan situasi saat itu memang ya sudah seperti itu. Terjadilah takdir Allah Azza wa Jalla. Di Suriah, sekarang yang terjadi di Suriah. Apa yang terjadi sekarang? Ya Allah, jutaan mati. Ada yang mati di negaranya sendiri karena kena bom. Ada yang mati karena mengungsi, akhirnya tersia-sia, tenggelam di laut. Ada yang mati kelaparan. Ada yang sampai makan sampah. Saya lihat sendiri di Turki, di Istanbul, ya. Itu ada orang Suriah itu di pinggir tong sampah besar. Dia memajang roti-roti yang ada di sampah. Inilah akibat pemberontakan. Jangan sekali. Masih belum sadar? Semoga diberi kesadaran oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, alasan mereka adalah bahwa Bashar Assad kafir. Taruhlah dia itu kafir misalnya, karena dia pahamnya Nusairiyah, Syiah. Tapi apakah dengan memberontak itu kemudian terjadi pertumpahan darah sampai detik ini? Apakah dibenarkan? Jawabannya tidak. Makanya kata Syekh bin Baz, apabila penguasa itu dihukumi oleh para ulama biyakin bahwa dia kafir, jika bisa menggantinya dengan aman, gantilah. Tapi jika tidak, sabar sampai Allah yang ganti. Contohnya siapa? Fir'aun. Siapa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Hatta Nabi Musa tidak bisa. Nabi Musa tidak melawan dengan pedang. Kemana? Lari. Atas perintah Allah lari menjauh sampai ke pantai. Bingung sudah Bani Israel. Nabi Musa menunggu perintah. Apa? Disuruh mukul dengan tongkat laut itu. Pukul. Ternyata Allah buka jalan. Laut itu tengahnya kering, sehingga mereka bisa selamat. Akhirnya Allah yang membunuh Fir'aun beserta bala tentaranya. Jadi sabar. Berapa lama sabarnya? Ya kadang lama juga. Fir'aun itu memerintah, lama itu. Yadzabihuna abna'akum, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Membunuh anak laki-laki kalian, wahai Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan kalian. Dari mulai zaman Nabi Isa masih bayi, itu sudah terjadi. Cuman Allah menyelamatkan Nabi Musa ini. Sampai Nabi Musa pergi itu berapa tahun itu? Lama itu. Kekejaman yang luar biasa itu Fir'aun. Akhirnya Allah yang mengganti, karena kesabaran Nabi Musa dan Bani Israel. Tidak ada memberontak, tidak ada. Lari, menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa dan agama. Akhirnya Allah yang menolong al-mustada'afin, orang-orang yang lemah. Demikianlah ya ikhwah, pelajaran-pelajaran penting dari ini. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan biiznillah taala. Subhanakallahum. Ada pertanyaan kan? Apa ada pertanyaan?
Masya Allah, semuanya sami'na wa ta'ana. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, itu bukan. Terkait dari di mana imam yang adil itu adalah yang dinaungi oleh Allah, apakah imam tersebut hanya sebatas imam negara saja? Iya, yang dimaksud dengan imam di sini adalah raja atau Amirul Mukminin. Ya, tentunya siapapun di bawahnya yang adil ya dia akan mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada 7 golongan yang dilindungi Allah, bukan hanya imam. Iya kan? Ada 7 hadisnya. Ada lagi? Perbedaannya dengan Fathul Mekah dengan penaklukan lain itu seperti apa? Konstantinopel. Fathu Mekah kenapa? Perbedaannya dengan yang dijelaskan tadi. Oh, beda. Beda dong. Begini ya, akhi. Secara de facto syar'i yang berhak jadi penguasa itu muslim, bukan kafir. Kafir gak berhak secara syar'i sebenarnya. Tapi Nabi SAW sabar selama di Mekah karena posisi lemah. Ketika pada saatnya diperintahkan hijrah ke Madinah, berdirilah negara Islam Madinah di Madinah. Setelah itu pasukan banyak. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah penaklukan kota Mekah. Karena banyak sebab, di antaranya syar'i tadi mereka tidak berhak ya. Yang kedua, mereka mendolimi orang kafir Quraisy, mendolimi Rasulullah dan para sahabat. Ketika Rasulullah dan para sahabat ada di Mekah, makanya terjadi perang Badar itu kenapa? Karena kafir Quraisy itu kafir harbi, angkat senjata mereka, dan karena mereka merampok hartanya Muhajirin, mengambil hak, dan dalam suasana perang boleh kafir harbi diperangi. Jadi bukan di sini kemudian dikiaskan dengan bahwa Nabi dan para sahabat memberontak. Oh tidak, antum jangan seperti itu berpikirnya. Itu jauh banget, ya. Jadi secara syar'i maupun secara historis sejarah itu Rasulullah dan para sahabat berhak. Begitu ya. Mereka tidak berhak. Siapa yang bilang Allah? Oh itu milik Allah kok Mekah itu. Siapa yang berhak untuk memimpin Mekah? Abu Jahal apa Rasulullah? Rasulullah. Jangan diterapkan pembahasan tadi terhadap Abu Jahal, beda jauh ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.